Halo guys, selamat datang di Transformasi TV. Kali ini kita di series yaitu Transformasi Tales, tempat di mana informasi disajikan berdasarkan data dan fakta yang ada di realitas. Bagaimana kita memahami dan menafsirkan data informasi itu tergantung pada setiap pendengarnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang keterlambatan proyek Blood RSUD Tidar Kota Magelang mengundang kontroversial. Berdasarkan data yang dirilis dari LPK Transformasi, yaitu website, pembangunan gedung Edelweiss dengan 6 lantai telah selesai dikerjakan. Begitulah yang disampaikan oleh Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, yaitu Dr. Adi Pramono, kepada Ketua Umum LPK Transformasi dan awak media yang pada saat itu ditemui di ruang kerjanya pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2025. Pada saat yang sama, Ketua Umum LPK Transformasi berniat ingin menemui Dr. Woro Triaksiwi Wulansari yang saat itu sebagai PPK, namun beliau sedang dinas di luar kota. Pengerjaan proyek belanja modal gedung dan bangunan Blood diduga tidak selesai tepat waktu seperti yang tertuang di dalam kontrak perjanjian. Pihak pelaksana yaitu PT Sinar Baru Sejahtera dan Armada Hadagraha KSO mengajukan permohonan hanya mampu melaksanakan proyek pekerjaan 80% dari kontrak. Dan diberi kesempatan oleh Dr. Woro Triaksiwi Wulansari yang tadi yaitu sebagai PPK diberi kesempatan yaitu perpanjangan 50 hari kalender dari tertanggal yaitu tanggal 25 Desember tahun 2024 hingga berarti menjadi 10 Februari tahun 2025. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Adi Pramono selaku Direktur Utama, yaitu ada perpanjangan waktu dengan diberikan kesempatan 50 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, yaitu 10 Februari 2024. Yang pada sebelumnya yaitu harusnya selesai pada tanggal 25 Desember tahun 2024 dan diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan hingga pada tanggal 10 Februari tahun 2025. Bahwa sumber dana dari proyek belanja modal dan bangunan Blood adalah menggunakan dana Blood dan proyek tersebut melebihi tahun anggaran. Apakah hal ini dibenarkan? Dijelaskan oleh Dr. Adi Pramono bahwa sudah ada aturan yang melandasi diperpanjangnya pengerjaan proyek tersebut yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Aziz selaku Wali Kota Magelang melalui perwal, tapi tidak dijelaskan perwal yang mana. Pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan Ketua Umum LPK Transformasi. Pada saat itu ia hanya menyampaikan bisa diakses melalui Google, tapi ketika pihak LPK Transformasi mencari data tersebut tidak bisa ditemukan di dalam pencarian Google. Saat dilakukan monef dan terjun ke lapangan dari pihak LPK Transformasi dan beginilah keadaannya. Sad again. Are you Splash Gang?
gedung pada kenyataannya masih belum bisa dikatakan finish. Lantaran hanya 2 lantai yang hampir selesai, yaitu lantai 1 dan 2, dan elektriknya belum selesai. Hal ini jelas belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, yaitu Dr. Adi Pramono. Dari informasi Direktur RSUD Tidar sudah selesai pada 10 Februari 2025. Saat ditemui oleh awak media transformationnews.com, Srianto menyampaikan bahwa kemenangan PT Surya Bayu Sejahtera, PT Armada Hadagraha KSO diduga maladministrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah, dan juga dugaan KKN sesuai dengan pasal 118 ayat 1 poin B Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya yang diduga dilakukan oleh Pokja UKPBJ dan juga dilakukan oleh PA atau KPA, kuasa pengguna anggaran, dan juga pejabat pembuat komitmen PPK dengan menerima SPPBJ dan melakukan penandatanganan kontrak yang diduga proyek tersebut ada dugaan maladministrasi karena diduga tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan adanya dugaan KKN. Hal ini terbukti proyek tersebut terlambat dan diperpanjang dengan diberikan kesempatan 50 hari kalender, itu pun tidak selesai tepat waktu. Di akhir kata, Srianto menyampaikan bahwa dalam melakukan KSO diduga telah menyalahi regulasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 yang menyebutkan setiap peserta yang menjadi peserta baik secara mandiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. Atau kurang lebih seperti ini, yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 yang menyebutkan setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. Apakah ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 asas-asas pengadaan barang dan jasa pemerintah? Yang satu yaitu efisien pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya, waktu, tenaga, biaya, dan bahan material yang optimal untuk mencapai kualitas dan sarana terbaik karena pelaksana sudah sepakat menandatangani kontrak dengan kesanggupan untuk melaksanakan kontrak tersebut tepat waktu. Dan menurut aturan, apabila ada pemberian kesempatan atau perpanjangan yang melebihi tahun anggaran adalah hal anggaran dari APBN. Sedangkan dari APBD atau BLUT belum ada peraturan yang mengatur kecuali ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Yang kedua yaitu asas efektif atau poin kedua yaitu efektif. Pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atau pasien, sedangkan proyek terlambat. Hal ini bisa diduga dikategorikan tidak efektif sebab anggaran sudah dikeluarkan tetapi masyarakat atau pasien belum bisa memanfaatkan, padahal anggaran BLUT tersebut dari pasien dan pajak daerah, proyek atau daerah, sedangkan kalau uang tersebut diputar untuk proyek yang tepat sasaran dan tepat guna akan lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya pasien sebagai konsumen pengguna jasa kesehatan. Ya, yang terakhir yaitu keterlambatan pembangunan gedung Edelweiss di RSUD Tidar Magelang ini menuai sorotan. Meskipun dinyatakan selesai pada 10 Februari 2025, namun kondisi di lapangan atau pada kenyataannya menunjukkan yang sebaliknya. Nah, guys, sebagai informan yang ada di media sini, saya berharap semoga proyek seperti ini tidak terjadi lagi
di masa wali kota Magelang yang mendatang atau baru saja dilantik. Sekian dari saya, pamit undur diri. Semoga transformasi Teles ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.